Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mata pelajaran akidah akhlak kita untuk pertemuan yang ketiga ya, materi yang ketiga, yaitu nanti kita akan bersama-sama melanjutkan masih sama bab kita adalah tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Oke, ya. Kepada pertemuan selanjutnya kita sudah belajar tentang kitab-kitab Allah, yaitu ada Taurat, ada Zabur, ya, ada Injil. Nah, untuk pertemuan kita pada kesempatan hari ini, fokus nanti kita akan bersama-sama belajar lebih jauh, belajar lebih dalam tentang kitab Al-Qur'an, ya. Oke, kita review terlebih dahulu materi kita sebelumnya ya tentang makna kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab Allah Subhanahu wa taala adalah semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, nabi-nabi yang kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun di dalam As-Sunnah yang sahih. Yaitu apa saja ya? Ada suhuf atau lembaran-lembaran yang diturunkan kepada siapa? Suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa. Kemudian ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan juga ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, pada kesempatan kali ini nanti inilah yang akan kita bahas lebih dalam, yaitu tentang kitab suci Al-Qur'an. Nah, kewajiban kita kepada kitab-kitab terdahulu apa ya? Yaitu kita wajib meyakini bahwa kitab-kitab tersebut benar-benar telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya membenarkan seluruh berita yang ada dalam semua kitab-kitab tersebut, bahwa semua kitab berita-berita yang ada di dalamnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala kecuali yang telah diselewengkan dan diubah oleh para ahli kitab ya, seperti yang pernah Bu Titi sampaikan bahwa kitab-kitab terdahulu untuk saat ini yang asli, yang masih orisinil itu sudah sulit ditemukan keberadaannya. Kemudian yang berikutnya adalah mengerjakan semua hukumnya kalau ada yang belum dinasah atau dihapuskan oleh Al-Qur'an. Kemudian yang keempat, bahwa semua kitab-kitab tersebut telah dinasah atau dihapus oleh Al-Qur'an kecuali beberapa hukum dan kisahnya, dan semua yang belum dinasah tersebut disebutkan secara jelas dalam Al-Qur'an ataupun Al-Hadis. Oke. Beberapa penyimpangan yang terjadi pada kitab-kitab terdahulu diantaranya adalah mengubah arti dan lafaz yang ada di dalam kitab, kemudian mengubah atau menambah baik itu kata, kisah maupun hukum. Kemudian yang berikutnya menyembunyikan dan menghilangkan berita. Contohnya ya kemarin seperti yang sudah Bu Titi sampaikan di kitab Injil yang masih asli, sesungguhnya di sana ada kata-kata Ahmad atau Muhammad ya, kemudian tentang pemberitaan bahwa nanti akan ada nabi akhir zaman, tetapi di dalam kitab Injil yang sekarang banyak beredar, kata-kata itu sudah tidak ada lagi. Jadi berita itu kemudian disembunyikan atau dihilangkan ya, yaitu tentang pengabaran Nabi Muhammad SAW dan juga beberapa kebenaran yang lainnya. Oke. Nah, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah apa saja ya? Kita menyadari bahwa betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap kita manusia ya, sehingga setiap umat diberikan hidayahnya agar tidak tersesat ya. Pernah kemarin Bu Titi ibaratkan ya, ketika kita diberikan kita memiliki benda elektronik ya, ketika kemudian kita tidak menggunakannya sesuai dengan apa yang kemudian peruntukannya, maka akan rusak. Sama ketika kita diciptakan oleh Allah, kita diberikan sepaket dengan petunjuk kehidupan kita agar apa? Agar kita tidak tersesat, agar kita tidak rusak ya.
Kemudian yang berikutnya, hikmah yang kedua adalah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan hukum bagi setiap umat, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala selalu menetapkan hukum yang sesuai bagi setiap umat. Kemudian yang ketiga, meyakinkan kita bahwa Islam merupakan syariat yang paling sempurna, paling lengkap dan paling baik karena merupakan penutup dan penyempurna dari risalah Nabi dan Rasul sebelumnya. Kemudian yang keempat, membangunkan kita dari kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala dan maksiat kepadanya, karena menyadari betapa besar nikmatnya kepada kita dan betapa berat pengorbanan dari para pembawa risalah ini, dan menyadari bahwa tugas kitalah untuk meneruskannya. Jadi kita punya tugas gitu ya, setelah kemudian kita mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala sebagai Nabi, sebagai umat akhir zaman ya, yang kemudian kita diberikan kitab Al-Quran, maka kita memiliki tugas untuk kemudian meneruskan risalah kemudian yang Allah sampaikan kepada kita, ya. Oke, untuk pertemuan hari ini ya, kita akan bersama-sama lebih mengenal ya tentang kitab suci kita, yaitu kitab suci Al-Quran, ya. Oke. Pengertian Al-Quran ya. Apa itu Al-Quran ya? Al-Quran dia adalah kalamullah ya. Mohon maaf itu tampilan di PowerPoint-nya agak berbeda ya, tetapi semoga kalian bisa memahami gitu ya. Al-Quran adalah kalamullah. Jadi Al-Quran itu bukan kalam itu ucapan atau perkataan ya. Jadi Al-Quran itu bukan kalam Nabi Muhammad SAW, tetapi itu merupakan wahyu Allah. Nanti akan kita bersama-sama lihat di surat ke-53 ayat 4 apa bunyinya ya. Kemudian bukan juga kalam malaikat Jibril ya. Jadi itu adalah kalamullah, tetapi kalam Allah, kalimat-kalimat yang berasal dari Allah dan merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran bukan makhluk ya, seperti pendapat Mu'tazilah yang menimbulkan fitnah besar pada masa itu. Jadi Al-Quran itu bukan makhluk ya, karena kalau nanti Al-Quran itu makhluk, itu nanti akan menimbulkan perdebatan berikutnya ya. Oke. Yang selanjutnya ini tadi ya, bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, bisa kita lihat bersama-sama di surat An-Najm ya, surat ke-53 ayat keempat ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, in huwa illa wahyu yuha. Jadi artinya ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi itu adalah wahyu Allah yang kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan kalam, bukan ucapan, bukan perkataan Nabi Muhammad SAW. Ya, oke. Kenapa kemudian Nabi Muhammad SAW itu dijuluki Nabi yang ummi, gitu ya? Ya, jadi Allah itu telah merancang ya satu sisi untuk menegaskan bahwa Al-Quran itu benar-benar kalam Allah ya. Penerima wahyunya ya, penerimanya adalah Rasulullah SAW. Beliau adalah seseorang yang tidak dapat membaca dan menulis ya. Ternyata di sana mengandung sebuah hikmah yang sangat luar biasa ya. Jadi ketika kemudian Rasulullah saat itu gitu ya, beliau kemudian bisa membaca, maka bisa jadi kitab Al-Quran itu nanti dituduh kemudian menukil atau mengambil dari kitab yang lainnya ya. Tetapi Masya Allah, Nabi Muhammad SAW beliau ummi, tidak bisa membaca. Jadi tuduhan ini terbantahkan ya. Ataupun kemudian beliau juga tidak bisa menulis ya. Ketika kemudian beliau bisa menulis ya, kemudian nanti bisa dituduh, itu kan cuma tulisannya Muhammad gitu ya. Tetapi Masya Allah, hikmahnya kemudian Nabi Muhammad SAW, beliau tidak bisa membaca dan menulis, itu justru menegaskan bahwa Al-Quran itu benar-benar kalamullah, benar-benar perkataan Allah Subhanahu wa taala, dan itu bukan perkataan Nabi Muhammad SAW ya. Kemudian Al-Quran itu memiliki mukjizat ya. Mukjizat itu apa ya? Mukjizat artinya melemahkan musuh-musuh Allah ya. Mukjizat para nabi sebelumnya
berupa mukjizat yang dapat dilihat oleh mata ya. Kita ketahui ya kisah-kisah kemudian nabi-nabi terdahulu ya, mereka diberikan mukjizat itu mukjizat yang bisa dilihat oleh mata gitu ya. Maksudnya yang luar biasa, wow gitu ya. Kalau mungkin kita zaman sekarang kita misalnya ada para ilusionis ya anak-anak gitu ya, para penyihir ya, kemudian kita merasa luar biasa, padahal sesungguhnya mukjizat yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad ya, itu juga merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, berbeda dengan contohnya ya Nabi Musa alaihissalam ya, seperti kita ketahui mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam adalah berupa tongkat ya, yang kemudian bisa berubah menjadi ular ya, yang kemudian bisa melahap ya ular-ular yang lain. Tetapi Nabi Muhammad beliau tidak diberikan mukjizat seperti ini, ataupun kisah Nabi Sholih alaihissalam dengan untanya. Silahkan nanti bisa dibuka lagi gitu ya di dalam Al-Quran kisah para nabi dan rasul terdahulu dengan mukjizat mereka ya. Tetapi mukjizat terbesar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran, yaitu apa? Mukjizat secara bahasa, mukjizat pemikiran yang perlu dipahami. Jadi mukjizat ini juga tidak hanya berlaku saat itu saja, di masa kaumnya itu saja, tetapi mukjizat ini berlaku sampai hari kiamat nanti ya. Oke, next ya. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi Al-Quran diturunkan di Lauh Mahfud, kemudian diturunkan ke langit dunia melalui malaikat Jibril, diturunkan ke dunia ya, kemudian diturunkan ke hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril, diturunkan berangsur-angsur kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perantaraan malaikat Jibril ya. Oke. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mendapat gelar Al-Amin ya. Al-Amin artinya dapat dipercaya. Pun demikian ya, Allah ya yang kemudian memberikan wahyu, Allah pun memiliki gelar Al-Amin ya. Pun juga demikian dengan malaikat yang malaikat Jibril ya, beliau kemudian juga mendapat gelar Ruhul Amin ya. Begitu pula dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga mendapat gelar Al-Amin, yaitu dapat dipercaya ya. Oke, next. Oke. Maka sebagaimana turunnya Al-Quran kepada hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita pun juga harus menerima Al-Quran ini dengan hati kita ya, sebelum akal pikiran kita gitu ya. Karena sebelum membaca atau tadabbur Al-Quran ya, mesti kita coba bersihkan hati kita agar dapat menerimanya dengan baik ya. Pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan juga khusyuk dalam membaca. Jadi kita kedepankan terlebih dahulu kemarin tentang iman, keimanan kita, keyakinan kita, dan itu letaknya di mana? Di dalam hati kita. Dan agar hati kita bisa menjadi cermin yang bersih untuk setiap aktivitas kegiatan kita, maka hati itu yang harus senantiasa kita bersihkan ya. Oke, next. Al-Quran ditulis secara mutawatir ya. Mutawatir itu apa artinya? Jadi mutawatir itu ditulis oleh banyak orang ya. Saat Al-Quran turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memerintahkan kepada para sahabat untuk menuliskannya. Para sahabat pun kemudian menghafalnya, sehingga Al-Quran diulang-ulang dalam membaca oleh semua sahabat ya. Setiap bulan Ramadan pun malaikat Jibril mendengarkan bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat ditulis kembali pada zaman Abu Bakar pun disepakati oleh semua sahabat ya. Oke, next. Jadi Al-Quran berbeda dengan bacaan-bacaan yang lain ya. Jadi kalau bacaan yang lainnya ketika kita membacanya maka itu sesuai dengan niat yang kemudian kita miliki. Tetapi ketika kita membaca Al-Quran ya, pun saat membacanya kita paham ataupun tidak gitu ya dengan apa yang kita baca, itu pun sudah memiliki nilai pahala tersendiri ya.
Jadi inilah beda Al-Quran dengan kitab-kitab yang lainnya, dengan buku atau yang lainnya. Membaca saja tanpa mengerti sudah dinilai ibadah yang pahalanya 10 kebaikan per huruf ya. Jadi hadis riwayat Tirmizi ya, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah maka baginya satu kebaikan, dan setiap kebaikan digandakan menjadi 10 kali lipatnya ya. Aku tidak mengatakan bahwa alif, lam, mim itu satu huruf, akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan juga mim itu satu huruf. Jadi ketika kita membaca alif, lam, mim, ternyata kita sudah memiliki 30 kali kebaikan. Nah, apalagi kalau kalian setiap hari membaca ya, minimal berapa anak-anak? Mungkin ada yang sudah setengah juz ya, ada yang kemudian sudah bisa komitmen dengan 1 juz ya, Masya Allah ya, tabarakallah. Berarti semakin banyak yang kemudian kita baca, maka akan semakin banyak pahala kebaikan yang akan kita peroleh ya. Oke, next. Jadi definisi atau pengertian Al-Quran secara lengkap itu adalah apa? Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah, ucapan perkataan Allah yang memiliki mukjizat yang diturunkan, diwahyukan kepada hati Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang ditulis secara mutawatir dan bernilai ibadah ketika kita membacanya ya. Oke. Next kita melanjutkan ke nama-nama Al-Quran ya. Masya Allah, nama Al-Quran itu ternyata banyak, tidak hanya Al-Quran saja ya, tetapi banyak sekali nama-nama Al-Quran. Nah, kita akan pelajari bersama-sama ya. Al-Quran sendiri secara bahasa ada 2 pendapat ya. Yang pertama ya, Al-Quran adalah kata derivatif dari kata qoro'a. Bu Titi salah tadi ya, kok di situ ikra ternyata qoro'a ya. Oke, gak apa-apa ya, nanti bukan ikra ya nak ya, tetapi qoro'a yang berarti mengumpulkan ya. Mengumpulkan ayat-ayat dan surat-surat, kisah-kisah dan berbagai hal ya. Jadi Al-Quran, kemudian yang kedua, Al-Quran adalah kata asli, bukan derivatif kata apapun ya. Oke, lanjut. Sementara Al-Quran secara bahasa ya, apa itu Al-Quran secara bahasa? Kata Al-Quran ada dalam 2 bentuk ya, bentuk masdar atau kata kerja atau verb ya. Di surat ke-75 ya, surat Al-Qiyamah ayat ke-17, nanti silahkan anak-anak bisa dibuka, bisa ditadaburi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Jadi kata qur'anah artinya membacanya, bukan Al-Qur'annya ya. Kemudian yang kedua bentuk isim, kata benda atau noun ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Nah, kata Al-Qur'an di sini ini adalah kata bendanya, yaitu Al-Qur'annya ya. Oke. Next. Nah, ini nama-nama Al-Qur'an itu apa saja gitu ya. Nama-nama Al-Qur'an ternyata itu juga kemudian menunjukkan fungsi dari Al-Quran itu sendiri. Nah, kita bersama-sama nanti kita lihat apa saja toh nama-nama dari Al-Quran itu ya. Nama-nama Al-Quran yang banyak itu juga menunjukkan fungsi Al-Quran yang banyak. Setiap nama menunjukkan satu fungsi Al-Quran. Yang pertama Alkitab ya. Kemarin kita ketika di awal ya kita belajar tentang kitab, apa itu Alkitab gitu ya. Nah, di sini Alkitab artinya adalah kumpulan lembaran yang dibinding atau dijilid gitu ya, sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan meskipun turunnya secara bertahap ya. Jadi Al-Quran itu juga bisa disebut dengan Alkitab. Jadi Alkitab itu kalau dalam pandangan kita ya anak-anak ya, dulu kita mengatakan kalau Alkitab itu ya kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran, tetapi ternyata Al-Quran pun dia juga memiliki nama Alkitab gitu ya. Oke, kemudian yang kedua adalah Al-Huda ya. Al-Huda dia artinya adalah petunjuk ya. Jadi Al-Huda atau Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup kita manusia ya,
terutama bagi kita sebagai seorang mukmin ya. Oke, next kita lanjut ke dalam nama dan fungsi Al-Qur'an yang selanjutnya. Yang ketiga adalah Al-Furqan ya. Al-Furqan dia adalah pembeda. Jadi Al-Qur'an dia adalah sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil ya. Kemudian yang berikutnya ada Ar-Rahmah ya. Ar-Rahmah dia Al-Qur'an sebagai kasih sayang Allah kepada kita manusia ya, khususnya kita sebagai mukmin ya, tidak dibiarkan oleh Allah gitu ya hidup tanpa petunjuk dalam kehidupan kita. Kemudian yang kelima yaitu An-Nur sebagai cahaya. Jadi Al-Qur'an itu sebagai cahaya hidup manusia ya, khususnya sebagai mukmin ya, sehingga mampu melihat mana yang benar dan juga mana yang salah ya. Mungkin beberapa waktu yang lalu Bu Titi juga pernah menceritakan tentang kisah gitu ya, seorang pemuda yang kemudian dia berjalan ya melewati makam ya. Pemuda itu melihat ada sesuatu yang kemudian menakjubkan ya. Ada satu makam yang itu berbeda dengan makam-makam yang lainnya, dan di sana makam itu bercahaya begitu luar biasanya. Ternyata setelah kemudian sang pemuda tadi mencari tahu apa yang terjadi anak-anak ya, orang yang dikuburkan di dalam makam itu ternyata beliau sangat mencintai Al-Qur'an ya, mencintai Al-Qur'an walaupun beliau dalam kondisi buta gitu, tetapi beliau selalu kemudian mencium Al-Qur'an, selalu meminta kepada Al-Qur'an ya, meminta kepada Allah diberikan ampunan karena dia tidak bisa maksimal dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an, yaitu membacanya. Masya Allah ya, baru kemudian timbul rasa cinta saja Allah sudah memberikan cahaya yang begitu luar biasanya. Apalagi kita ya anak-anak ya, Masya Allah ya, yang diberikan penglihatan ya, maka kita harus bisa lebih maksimal ya dalam interaksi kita dengan Al-Qur'an. Karena Masya Allah Bu Titi sekarang diuji harus menggunakan kacamata gitu ya. Masya Allah, ketika kemudian sedikit saja mata kita kemudian kabur saja, itu sudah tidak bisa kemudian kita maksimal untuk beraktivitas. Nah, bagi kalian yang masih diberikan mata yang masih jernih ya, Masya Allah, bersyukurlah, gunakanlah itu sebagai untuk kemudian memaksimalkan peluang melakukan amal-amal kebaikan, terutama berinteraksi dengan Al-Qur'an ya. Oke, yang berikutnya nama dan fungsi Al-Qur'an yang berikutnya adalah Ar-Ruh ya. Jadi Al-Qur'an itu adalah sebagai ruh umat ya, sehingga umat itu kemudian memiliki energi Al-Qur'an untuk kemudian diaplikasikan dalam kehidupannya ya. Ketika kemudian Al-Qur'an itu tidak dijadikan ruh atau kemudian penyemangat dalam diri umat muslim ya, maka dia akan umat itu akan mati ya, tanpa ruh ya, seperti kita manusia ya, ketika kemudian ruh itu diambil gitu ya, tinggal jasad saja ya, maka akan mati, jadi tidak bisa hidup lagi ya. Oke, nama dan fungsi yang berikutnya, fungsi yang ketujuh adalah Asy-Syifa ya. Syifa dia adalah sebagai obat bagi penyakit jiwa dan juga penyakit fisik ya. Jadi ketika kemudian ada yang kemudian merasakan sakit gitu ya anak-anak ya, cobalah silahkan ya. Ketika kemudian kita merasakan sakit gitu ya, coba sekali waktu kalian berhenti sejenak gitu ya. Ya Allah, kok ada sesuatu yang sakit ya, kalian baca ya ayat Al-Qur'an ya. Bisa kemudian kalian baca Al-Fatihah ya, ataupun kemudian ayat kursi, ataupun kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya, coba bisa kemudian langsung kalian tiupkan ya di tangan kalian ya, kemudian kalian usapkan ke bagian yang sakit. Bisa kalian lakukan seperti itu sebagai obat untuk penyakit fisik kalian ya, ataupun bisa juga nanti ketika kemudian kalian ya misalnya ada minum ya, tadi ayat-ayat ruqyah tadi ya, misalnya minimal Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, bisa kalian tiupkan ke dalam minuman ya, nanti minuman itu diminum. Itu bisa sebagai obat penyakit fisik kita, ataupun ketika kita membaca Al-Qur'an tentu saja nanti Allah akan membersihkan hati-hati kita ya, akan dihilangkan dari berbagai macam penyakit hati. Jadi hati kita akan dibersihkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fungsi yang berikutnya, fungsi yang ke-8 adalah Al-Haqq, yaitu sebagai kebenaran yang berasal dari Allah, tidak ada kesalahan di dalamnya ya, Masya Allah. Jadi Al-Qur'an dia tidak ada satupun kesalahan di dalamnya ya. Oke, yang berikutnya nama Al-Qur'an yang lain adalah Al-Bayan. Jadi Al-Bayan dia sebagai penjelas bagi manusia
agar memahami segala urusan hidupnya ya. Oke, anak-anakku, silahkan kalian bisa mencari gitu ya, nanti ketika kalian ada kesempatan ya. Ada satu nasyid ya yang berjudul Rumus Canggih ya, itu nasyid sudah zaman dulu sekali gitu ya. Rumus Canggih di sana berisi tentang bagaimana Al-Quran itu ternyata segala sesuatu itu jawabannya ada di dalam Al-Quran ya. Oke, silakan nanti bisa dicari biar kalian penasaran. Silakan bisa menjadi dilantunkan agar kalian semakin senang, semakin cinta dengan Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, nama dan fungsi yang ke-10 adalah mau'idah. Jadi Al-Quran sebagai nasihat bagi yang bodoh agar mengetahui yang benar ya. Dan yang ke-11 yaitu ad-dzikru sebagai pengingat bagi yang lupa dan juga silaf ya. Untuk surat dan juga ayatnya ya, silahkan sudah ada di situ. Kalian nanti bisa sambil tadabur ya. Oke, lanjut kita nanti akan sedikit ya membahas apa itu kemudian tadi fungsi Al-Quran gitu ya. Oke, kita lanjut saja ke dalam kedudukan Al-Quran ya. Oke. Sebentar anak-anak ya. Oke, dari tadi kita sudah selesai kemudian belajar tentang nama dan fungsi Al-Quran ya. Yang berikutnya adalah tentang kedudukan Al-Quran ya. Dari berbagai nama Al-Quran kita bisa mengetahui kedudukan Al-Quran ya. Al-Quran itu sebagai apa saja. Nah, ini secara garis besar saja nanti kita akan bahas ya. Yang pertama, kitab Al-Quran dia adalah kitab berita dan kabar. Yang kedua, kitab hukum dan perundangan. Kemudian yang ketiga, kitab perjuangan. Yang keempat, kitab tarbiyah. Yang kelima, dia adalah pedoman hidup. Yang keenam adalah kitab ilmu pengetahuan. Nah, sedikit kita bahas satu persatu ya, tentang berita dan kabar umat terdahulu ya. Di dalam Al-Quran dia terdapat berita dan kabar umat terdahulu dan juga yang akan datang ya. Kemudian tentang penciptaan alam semesta dan segala isinya ya, Masya Allah ya. Di sana ada tentang penciptaan manusia, tentang penciptaan bumi dan sebagainya. Kemudian ada tentang apa? Tentang akhir kehidupan orang mukmin akan seperti apa, orang kafir akan seperti apa, dan juga orang munafik ya. Ada salah satu surat yaitu surat Al-Munafikun ya. Di sana membahas tentang orang munafik itu seperti apa ya. Kemudian yang berikutnya tentang kemenangan orang mukmin dan juga kekalahan musuh-musuhnya ya. Masya Allah, kita sudah dijanjikan oleh Allah kemenangan, bahwa kita sebagai seorang mukmin kita akan menang ya. Nah, sekarang kita tinggal kemudian ketika kita meyakini itu, kita mencukupkan syarat bagaimana kemudian agar kita memang benar-benar menjadi orang-orang yang menang itu ya. Kemudian tentang berbagai macam hal ya. Jadi ini isi Al-Quran sebagai kitab berita dan juga kabar ya. Kemudian yang berikutnya kedudukan Al-Quran sebagai kitab hukum dan perundang-undangan ya. Apa tuh yang ada di dalam Al-Quran itu ya? Kitab hukum dan perundangan pertama yang tersusun secara lengkap ya dan juga rapi, yaitu Al-Quran. Kemudian di sana juga tentang hukum yang adil itu seperti apa, bagaimana hukum yang sempurna, hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman ya. Jadi syariat Islam atau ajaran Islam yang kemudian diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu dia tidak lekang oleh zaman, tidak hanya ini hanya untuk umat yang dulu saja atau zaman dulu saja, tetapi itu juga kemudian bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita saat ini dan juga yang akan datang. Kemudian syariat jangan difahami hanya sebatas pada masalah kisos atau hukuman yang setimpal gitu ya, tetapi sholat, zakat, haji ya, adab terhadap jiran ya, ini bahasa Malaysia, jiran itu tetangga gitu ya, bagaimana kita beradab terhadap tetangga, termasuk juga hutang piutang ya, maka itu pun sudah diatur di dalam Al-Quran ya. Oke, next kitab perjuangan. Jadi Al-Quran dia juga adalah kitab perjuangan. Jihad atau perjuangan, jihad bermakna bersungguh-sungguh dan berterusan ya, secara terus menerus ya. Jadi maknanya sangat luas. Jadi kalau dulu ya Bu Titi kemudian berasumsi ketika ada kata-kata jihad gitu ya, yang ada dalam benak Bu Titi itu adalah perang gitu ya. Tetapi Masya Allah, sesungguhnya jihad dia tidak hanya perang fisik gitu ya, tetapi
Jihad itu bermakna jihad harta, jihad jiwa, jihad pendidikan dan juga pengajaran, jihad lisan dan juga jihad politik ya. Oke, next. Jadi Al-Quran dia juga adalah kitab tarbiyah, pendidikan umat menuju kejayaan ya. Bukan dia sekedar teori gitu ya, tetapi dia merupakan contoh yang nyata yang kemudian sudah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat ya. Dari umat yang dulu dihinakan menjadi umat terbaik ya. Maka ketika kemudian kita ingin menjadi umat terbaik gitu ya, maka jangan lupakan Al-Quran. Jadi kita harus kembali, semua harus kembali kepada Al-Quran agar kita menjadi umat yang terbaik, kita menjadi umat yang kemudian dimuliakan di dunia maupun di akhirat. Di kitab Al-Quran, kitab tarbiyah ya, di sana pendidikannya lengkap. Ada tentang pendidikan jiwa ya, jasad, akal ya, pendidikan anak, remaja, dewasa, pendidikan laki-laki, pendidikan perempuan ya. Karena dalam Islam gitu ya, laki-laki gitu ya sudah diatur ya, perempuan juga sudah diatur ya. Beda dengan sekarang, mohon maaf ya, memang ada paham-paham yang kemudian ingin kemudian tidak menginginkan ya hukum dan aturan Islam itu tegak ya, baik itu tentang gender gitu ya maupun tentang keluarga ya. Mohon maaf, sekarang akhir-akhir ini banyak sekali fenomena LGBT secara tidak langsung itu kemudian mencoba menghilangkan ya perbedaan antara laki-laki maupun perempuan. Nah, tetapi sesungguhnya di dalam Islam ya, di dalam kitab suci kita yaitu Al-Quran, semuanya itu sudah diatur ya. Kemudian kitab tarbiyah ya, pendidikan di dalam Al-Quran juga pendidikan individu, masyarakat ya, bahkan negara pun juga sudah diatur di sana ya. Jadi jangan kemudian seperti yang Bu Titi sampaikan di awal gitu ya, bahwa Islam ini adalah agama yang syamil ya, mengatur semua sisi kehidupan kita ya. Ada faham-faham anak-anak sekuler ya yang mengatakan jangan campurkan ya kehidupan beragama di dalam kehidupan bernegara. Nah, tetapi tidak ya, kalau Islam gitu ya, dalam kehidupan kita bernegara pun kita juga kemudian harus mengikuti petunjuk kehidupan kita yaitu Al-Quran, dan di sana juga sudah diatur dengan lengkap gitu ya. Oke, next kita lanjut. Yang berikutnya adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup ya. Kemarin Bu Titi sudah sampaikan ya kisah tentang alat elektronik gitu ya, termasuk buku petunjuk kehidupan. Maka kita pun ya harus menjadikan kembali Al-Quran itu, kita jadikan kembali sebagai buku petunjuk, buku pedoman kehidupan kita. Jadi ketika ada berbagai macam permasalahan, kita coba kembalikan lagi ke dalam Al-Quran ya. Bagaimana toh Al-Quran itu mengaturnya gitu ya. Bagaimana seharusnya kemudian kita bersikap sesuai dengan buku petunjuk kehidupan kita ya. Apapun kedudukan kita, pedomannya adalah Al-Quran. Baik itu kita sebagai anak gitu ya, baik itu sebagai ayah, sebagai ibu ya, sebagai rakyat atau pemimpin, sebagai pekerja atau majikan, sebagai orang awam ataupun ulama, semua buku petunjuk kehidupannya, pedomannya adalah Al-Quran ya. Oke, kita lanjutkan. Di Al-Quran adalah kitab ilmu pengetahuan ya. Segala ilmu pengetahuan ada di dalam Al-Quran ya, Masya Allah ya. Kita harus meyakini itu terlebih dahulu, walaupun kemudian akhirnya apa yang kemudian sudah ada di dalam Al-Quran itu baru kemudian dibuktikan ya di tahun-tahun berikutnya, di masa-masa sekarang, apa yang kemudian sudah disampaikan di dalam Al-Quran itu baru terbukti secara ilmiah ya. Hanya saja kebanyakannya bersifat global ya, maka perlu ditindaklanjuti dengan eksperimen ya. Kadang bersifat isyarat saja ya, difahami apa makna yang sebenarnya. Nah, umat Islam jadi umat yang cemerlang di dalam ilmu pengetahuan ketika dia kembali kepada Al-Quran sebagai tadi kita jadikan sebagai salah satu kitab sumber dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Oke, next. Yang berikutnya adalah fungsi Al-Quran ya. Tadi ya yang kemudian sudah kita sama-sama pelajari. Selain kemudian nama Al-Quran itu juga menjadi fungsi Al-Quran ya, tapi ada beberapa fungsi Al-Quran yang lainnya. Yang pertama adalah nasih ya, atau penghapus ya tadi ya,
baik lafaz maupun hukum terhadap kitab-kitab sebelumnya. Jadi kitab Al-Qur'an itu dia menghapus ya lafaz maupun hukum dari kitab-kitab sebelumnya. Artinya semua kitab suci terdahulu dinyatakan sudah tidak berlaku lagi ya bagi kita sebagai seorang muslim. Maka satu-satunya yang wajib diikuti dan dilaksanakan petunjuknya hanyalah kitab suci Al-Qur'an saja ya. Oke. Ini ada di surat Al-Maidah ayat ke-48 ya. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu ya. Masya Allah ya. Oke, next tadi ya fungsi yang pertama tadi nasih, kemudian yang kedua adalah muhaimin, yaitu sebagai batu ujian terhadap kebenaran kitab-kitab yang sebelumnya. Artinya Al-Qur'anlah yang jadi penyempurna terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada kitab-kitab sebelumnya. Dengan demikian Al-Qur'anlah satu-satunya yang dijadikan pegangan ya, yang dijadikan pedoman dalam kehidupan kita. Kemudian yang berikutnya yaitu musaddiq ya. Apa itu musaddiq ya? Musaddiq menguatkan kebenaran-kebenaran pada kitab-kitab Allah sebelumnya. Seperti misalnya berita tentang kedatangan nabi dan rasul yang terdapat di dalam kitab Taurat ya maupun kitab Injil dibenarkan oleh Al-Qur'an dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya kita bahas sedikit ya tentang keistimewaan Al-Qur'an ya. Apa saja keistimewaan Al-Qur'an itu? Ya, oke. Al-Qur'an berlaku umum untuk seluruh umat manusia ya, dari zaman dahulu gitu ya sampai sekarang dan juga nanti sampai umat akhir zaman. Jadi tidak hanya berlaku pada saat itu saja, tetapi sampai nanti akhir zaman Al-Qur'an ini akan tetap berlaku ya. Kita coba tadaburi di surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 1 ya, yang artinya Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan ya, nama lain dari Al-Qur'an, kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Kemudian yang berikutnya keistimewaan Al-Qur'an ya. Al-Qur'an adalah ajaran Al-Qur'an mencakup seluruh aspek kehidupan ya. Tadi ada aspek ekonomi, politik, hukum, budaya, seni, pendidikan dan aspek-aspek lainnya itu ada di dalam Al-Qur'an ya. Mari kita tadaburi bersama di surat Al-An'am ayat ke-38. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan umat juga seperti kamu ya. Tiadalah kami alfakan sesuatu pun di dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanmu lah mereka dihimpunkan ya. Oke, yang berikutnya keistimewaan Al-Qur'an yang berikutnya adalah mendapat jaminan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Di surat Al-Hijr ayat ke-15 surat ke-15 ayat ke-9 ya. Kita sama-sama tadaburi ya. Artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Jadi kitab Al-Qur'an itu akan senantiasa dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, keistimewaan yang berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu mudah untuk difahami, dihafal dan juga diamalkan ya. Oke, ada di mana? Ada di surat Al-Qamar gitu ya. Surat ke-54 ayat 17 dan ini diulang-ulang ya. Tidak hanya satu kali di dalam surat Al-Qamar ya. Dan sesungguhnya
telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran, ya? Oke. Al-Qur'an banyak dihafal ya. Beda dengan kitab-kitab yang lainnya gitu ya. Kitab-kitab yang lainnya itu sulit dihafal, tetapi Al-Qur'an itu satu-satunya kitab yang kemudian mudah dihafal dan juga banyak sekali para penghafal Al-Qur'annya, ya. Oke, yang berikutnya, keistimewaan Al-Qur'an yang berikutnya adalah Al-Qur'an berfungsi sebagai nasih, ya, tadi penghapus, ya, muhaimin dan juga musodik terhadap kitab-kitab suci sebelumnya, ya. Ini tadi sudah kita bahas, ya. Kemudian yang terakhir, fungsi Al-Qur'an yang terakhir adalah Al-Qur'an sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Oke, itu tadi keistimewaan Al-Qur'an. Nah, sekarang, ya, apa kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap Al-Qur'an, ya? Oke, kewajiban kita yang pertama, ya, mengimani bahwa Al-Qur'an adalah kitab Allah yang terakhir yang berfungsi nasih, menghapuskan kemudian muhaimin dan musodik bagi kitab-kitab suci sebelumnya. Jadi kita harus mengimani bahwa kitab suci Al-Qur'an itu adalah kitab suci yang terakhir, ya, yang kemudian harus kita gunakan sebagai tadi buku pedoman petunjuk kehidupan kita. Kemudian yang berikutnya, apa yang kemudian harus kita lakukan sebagai seorang muslim? Yang kedua adalah mempelajari Al-Qur'an. Mempelajari apa saja, ya? Mempelajari mulai dari bagaimana kita membacanya, ya, bagaimana kita mencoba membaca yang baik dan benar. Kemudian bagaimana kita mencoba menghafalnya, ya. Bagaimana kemudian kita mencoba mengerti arti, kandungan dan maknanya, gitu ya. Jadi banyak yang kemudian harus kita pelajari dari Al-Qur'an ini, ya. Ada di sekolah kita, ya, ada pelajaran nanti ada Al-Qur'an, ya, Al-Hadis, ya. Kemudian nanti ada pelajaran tafsir, ya. Salah satu kita kemudian belajar untuk kemudian lebih mengetahui Al-Qur'an, gitu ya. Ada nanti materi tentang tafsir, gitu ya. Ya, oke. Kewajiban kita berikutnya adalah apa? Membaca Al-Qur'an, ya. Jadi tidak hanya sekedar kemudian kita simpan, ya, kemudian kita yakini saja, gitu ya, tetapi kita pun juga harus mencoba membaca Al-Qur'an, ya. Tadi, ya, ada pahala yang kemudian berlipat ganda yang kemudian sudah Allah siapkan bagi kita yang senantiasa membaca Al-Qur'an, ya. Harapannya kita semua nanti bisa menjadi pembaca Al-Qur'an yang baik, gitu ya. Al-mahiru bil Qur'an ma'a safaroti kiromil barorah, ya. Bagi yang sudah lancar membaca Al-Qur'an, maka akan senantiasa dibersamai oleh malaikat-malaikat yang mulia. Tetapi jangan khawatir, ya, bagi kalian yang sedang dalam proses belajar, gitu ya, melancarkan bacaannya, membenarkan bacaannya, maka kalian akan mendapatkan apa? 2 pahala sekaligus, ya, pahala bacaan Al-Qur'annya dan pahala upayanya, kesungguhannya, ikhtiarnya, belajarnya. Jadi jangan khawatir, ya. Apapun kondisi kita, yang sudah lancar tetap membaca Al-Qur'an, yang belum lancar juga tetap membaca Al-Qur'an. Yang sudah lancar harusnya lebih semangat, ya, dalam membaca Al-Qur'an dibandingkan bagi yang belum lancar. Yang belum lancar pun tetap semangat juga agar lebih lancar membaca Al-Qur'an. Oke, yang berikutnya kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu yang berikutnya setelah membaca maka kita mengamalkan ajaran Al-Qur'an dalam seluruh kehidupan kita, ya. Salah satu yang kemudian Bu Titi sampaikan, ya, di awal pertemuan kita, ya, di surat Al-Zalzalah yang kalian insya Allah sudah hafal semuanya, ya. Famay ya'mal, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi barang siapa melakukan kebaikan walaupun itu kecil, gitu ya, itu akan senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, hati-hati, ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan ketidakbaikan walaupun itu juga kecil, maka itu juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi memotivasi kita untuk melakukan kebaikan walaupun itu hanya kecil, gitu ya, karena itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian membuat kita senantiasa berupaya menjaga diri agar tidak melakukan ketidakbaikan, ya, karena itu pun juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita berusaha mengamalkan apa ajaran yang kemudian Al-Qur'an ajaran apa yang kemudian ada di dalam Al-Qur'an itu kita coba aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang berikutnya, kewajiban kita yang berikutnya apa?
kewajiban kita yang kelima adalah mengajarkan Al-Qur'an kepada orang lain, ya. Jadi mengajarkan Al-Qur'an itu tidak harus kemudian bagi yang kemudian sudah hafalannya banyak gitu ya, tidak ya. Jadi bagi yang kalian pun sudah bisa membaca Al-Qur'an gitu ya, kalian bisa mengajarkan ya dengan adik kalian gitu ya, atau kemudian dengan saudara-saudara kalian ya yang kemudian belum bisa membaca Al-Qur'an. Mengajarkan mulai dari membaca Al-Qur'annya, kemudian nanti bisa mengajarkan tentang tadi ya tadabbur Al-Qur'annya, bisa mengajarkan tentang tafsir Al-Qur'annya dan sebagainya. Jadi itu tadi beberapa kewajiban kita sebagai seorang muslim ya dalam hubungannya kita beriman kepada kitab-kitab Allah, terutama kita sekarang sebagai seorang muslim, kita harus kemudian mengimani kitab Al-Qur'an ini sebagai kitab terakhir yang kita gunakan sebagai buku petunjuk pedoman kehidupan kita ya. Itu saja anak-anakku yang dirahmati Allah, materi kita pada pertemuan kita hari ini ya. Nanti di akhir materi ini bersama-sama ya kita akan kemudian menyenandungkan ya doa iman gitu ya, dan semoga ini bisa senantiasa kalian aplikasikan ya, kalian jadikan doa harian kalian gitu ya. Allahumma ahina bil iman ya. Nanti kalian bisa melihat ya, bisa kalian dengarkan ya, bisa kalian hafalkan, dan itu kalian jadikan doa senandung harian kalian ya, agar kemudian Allah memberikan keimanan kita ya lebih kuat, baik itu kemudian saat kita dalam hidup ini ya, sampai nanti kita kemudian mati, kita dalam kondisi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita menguatkan anak-anak 6 rukun iman yang kemudian menjadi fondasi kita sebagai seorang muslim. اللهم أحينا بالإيمان اللهم أمتنا بالإيمان اللهم احشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان يا Allah hidupkan kami dengan iman. Ya Allah matikan kami dalam iman. Ya Allah bangkitkan kami dengan iman, dan masukkan ke syurga-Mu dengan iman. Allahumma ahyina bil iman Allahumma amitna bil iman Allahumma ahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Ya Allah hidupkan kami dengan iman. Ya Allah matikan kami dalam iman. Ya Allah bangkitkan kami dengan iman, dan masukkan ke syurga-Mu dengan iman. Itu saja yang bisa Bu Titi sampaikan dalam pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Ketika ada kebenaran, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada hal-hal yang kurang berkenan, Bu Titi mohon maaf. Bu Titi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.